Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Sondi Bagus Pradipto, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Galuh. Pada pagi hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja, yaitu praktik pembelajaran. Berikut ini formulir dan kartu ujian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak sekalian, kelas 12 MIPA 2. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik Pak. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, sehat ya. Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan walau dalam kondisi kita masih di rumah masing-masing ya, karena memang belum bisa memungkinkan untuk kita bertatap muka. Alhamdulillah, tentunya puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita banyak sekali mungkin yang mendengar kabar ya, kasus COVID sudah mulai melandai ya, dan ini merupakan salah satu hal yang positif. Tapi tentunya Pak Sondit tetap mengingatkan ya, supaya kita semua tidak lengah ya. Kalian senantiasa selalu menjaga diri dari paparan virus ini ya, virus COVID. Tentunya harus menjaga protokol kesehatan ya, tidak berkumpul atau tidak berkerumun ya, dan tentu selalu memakai masker dan menjaga jarak ya. Itu poin pentingnya supaya kita terhindar dari virus COVID. Baik, seperti biasa sebelum kita lanjutkan, saya akan minta kepada ketua kelas, silahkan dipimpin doa kepada Ihak. Silahkan Ihak. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ihak telah memimpin doa pada pagi hari ini. Anak-anak, saya ingin mengecek dulu kehadiran pada pagi hari ini. Apakah ada yang izin Ihak? Lengkap Pak. Baik, terima kasih. Alhamdulillah semuanya masuk ya dalam pembelajaran hari ini. Baik, untuk berikutnya ya, seperti biasa sebelum kita lanjutkan materi atau pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama untuk memperkuat rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air kita akan menyanyikan lagu wajib nasional ya. Pada semua peserta didik, kepada semua siswa, saya harapkan ikut bernyanyi. Saya
Ya, baik anak-anak. Ya, tentunya kita bersyukur ya, di zaman ini kita sudah merasakan kemerdekaan. Nah, pada saat tahun 45, nah tentu para pemudi-pemuda ya telah berjuang untuk merebut kemerdekaan, sehingga tentu kita harus bersyukur dan bisa meresapi ya makna dari kemerdekaan itu. Semoga kalian nanti sebagai penerus bangsa bisa membawa bangsa ini menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Anak-anak sekalian, untuk pertemuan hari ini tentu kita masih akan masuk atau melanjutkan pada bab yang sama, masih kita akan lanjutkan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Namun tentu kalian masih ingat ya, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman kan ya. Nah, ada yang masih ingat tidak materi tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Apa saja faktornya? Ada yang ingat? Ada faktor yang berasal dari luar atau eksternal, ada juga yang dari dalam ya, atau biasa kita sebut dengan faktor internal. Siapa yang ingat faktor internalnya? Saya Pak, gen sama hormon bukan? Ya, gen dan hormon ya. Nah, kalau faktor eksternal banyak sekali ya. Salah satu saja ada yang bisa menjawab faktor eksternal itu. Ya, silahkan. Air, Pak. Air ya, itu yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Ada lagi? Cahaya matahari Pak. Cahaya matahari, betul. Nah, kita akan mereview lagi. Saya mau mengetes untuk materi tentang hormon yang mempengaruhi pertumbuhan pada tanaman. Nah, saya akan memberikan challenge untuk pertemuan kita hari ini sebelum kita lanjut pada materi selanjutnya. Ada yang berani menerima tantangan Pak Sondi tidak? Ahmad. Ya, Ahmad. Baik Ahmad. Di sini sudah tayang ya, ada roda yang berputar, kemudian di sini ada jarum yang nanti akan menentukan hormon apa yang nanti kamu jawab. Siap ya Ahmad ya? Siap, Pak. Siap. Baik. Iya. Etilen ya Ahmad. Apa yang kamu ketahui tentang hormon etilen? Jadi tentang hormon etilen tuh yang pertama pengaruhnya dulu, Pak. Boleh. Pengaruhnya mendorong pemasakan buah, terus yang menyebabkan terjadinya batang tumbuh menjadi lebih tebal. Terus Iya. ketahui lagi tempat produksinya, Pak. Di jaringan buah masak, kemudian di ruas batang dan di daun-daun yang muda. Iya, oke. Betul sekali Ahmad. Terima kasih Ahmad. Sudah berani ya untuk menerima tantangan dari Bapak. Siapa lagi yang mau menerima tantangan? Saya. Oke, satu-satu dulu. Siapa yang mau duluan? Saya dulu. Oke, baik. Siap ya? Taskia. Siap-siap. Oke. Asam tromalin. Asam formalin ya dari namanya sih itu untuk apa namanya penutup, biasanya fungsinya itu untuk penutupan luka. Jadi kalau ada batang ataupun tanaman yang mungkin sudah patah, asam formalin biasanya menutupin lukanya. Jadi ya begitu secara singkat itu fungsinya. Oke, iya. Jadi asam tromalin ada hubungannya dengan itu, kata kuncinya trauma ya. Jadi apabila ada luka, nah biasanya luka itu menimbulkan trauma ya, begitu ya. Nah itu yang menutup lukanya, membuat jaringan yang baru adalah asam tromalin. Baik, tadi siapa lagi? Satu lagi ya? Ada yang... Oke, Kalista ya. Baik Kalista, saya share screen kembali. Baik, siap ya Kalista? Ya, auksin. Silakan, Kalista. Hormon auksin. Jadi auksin itu mendorong memanjangkan batang, terus mempertumbuhan akar dan buah, diferensiasi sel dan percabangan, dan juga fototropisme.
Terus untuk tempat Ya, oke. biji, meristem, batang, dan daun-daunan. Ya, ada lagi atau sudah cukup? Sudah, Pak. Oke, baik, betul ya. Tadi ada istilah yang menyebabkan fototropisme. Itu apa maksudnya? Ada hubungannya dengan cahaya matahari ya? Siapa yang tahu? Nah, ada hubungannya dengan Kemampuan pertumbuhan merespon pada cahaya. ya, betul. Ada lagi tadi siapa nak? Boleh, silakan. Pertumbuhan tanaman atau bunganya ikutin arah cahaya matahari, Pak. Iya, betul. Jadi Fania ya barusan ya, pertumbuhannya itu mengikuti arah cahaya matahari. Betul, tepat. Baik anak-anak, sudah ada 3 siswa ya tadi yang berani menerima tantangan dari Bapak untuk mereview lagi fungsi-fungsi hormon pada tumbuhan. Nah, jangan lupa ya, itu adalah materi esensial. Jadi kalian ingat-ingat nanti kalau ada soal atau ulangan yang menanyakan tentang fungsi hormon ini, kalian harus bisa menjawab. Ya, baik, kita lanjutkan lagi ya. Berikut ini adalah indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran kita pagi hari ini, yaitu menganalisis perkembangan embrionik dan pasca embrionik pada hewan. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Nah, untuk pembelajaran pada hari ini, yang pertama adalah setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis dan menyimpulkan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis faktor perkembangan embrionik dan pasca embrionik pada hewan. Yang ketiga, melalui kegiatan pembelajaran pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, peserta didik dapat menunjukkan sikap aktif, kreatif, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, serta menumbuhkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Dari tujuan tadi nih, kan di sini ada gambar. Kira-kira ini gambar apa nih anak-anak? Pertumbuhan, Pak. Pertumbuhan, betul. Dan juga sebenarnya selain pertumbuhan terjadi peristiwa apa? Mengiringi juga ya, selain pertumbuhan pasti beriringan juga dengan perkembangan. Nah, di sini ada pertumbuhan perkembangan yang bisa kita amati pada manusia. Nah, sekarang pertanyaannya nih, dilihat dari aspek pertumbuhan dan perkembangannya, apa perbedaan antara bayi, anak-anak, dan individu dewasa? Menurut kalian apa? Ukurannya, Pak. Ukurannya? Kalau bayi masih sehat 70 sentian apa, tapi kalau manusia udah dewasa bisa 170-an. Iya, secara kuantitatif itu berbeda dari segi ukurannya. Dari sudut pandang perkembangannya gimana? Berbeda nggak? Beda, Pak. Beda, oke. Boleh dilanjutkan, coba Yoga. Menurut Yoga, perbedaan perkembangannya apa? Kalau bayi tuh ini, Pak, selalu didampingi orang tua gitu, Pak. Masih nggak bisa ngapa-ngapain secara mandiri. Tapi kalau udah dewasa bisa dilepas tanpa orang tua gitu. Mandiri ya? Iya, Pak. Iya, oke. Nah, secara psikologis tadi sudah disebutkan oleh Yoga ya, psikologis itu juga termasuk perkembangan ya, fase perkembangan. Ada perbedaan ya. Oke, betul. Kita lanjutkan lagi ya, anak-anak. Nah, sebelum masuk ke proses diskusi ya, nanti kita akan diskusi. Saya akan menampilkan tayangan video. Silahkan dicermati, silahkan diamati tayangan video berikut ya. Kembali lagi bersama Dunia Biologi. Kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan serta manusia. Secara umum, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan tidak berbeda jauh dari pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan serta manusia terjadi pada seluruh bagian tubuh, berbeda dari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan yang hanya terjadi di daerah meristem, terutama ujung batang dan ujung akar. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan serta manusia terdiri atas 2 tahap, yaitu tahap embrionik pada saat dalam kandungan dan tahap pasca embrionik setelah dilahirkan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tahap embrionik. Tahap embrionik merupakan fase atau tahap pertumbuhan yang dimulai dari terbentuknya zigot sampai berkembang menjadi embrio. Diferensiasi dan spesialisasi jaringan embrional akan menghasilkan berbagai organ hingga akhirnya terbentuk embrio secara lengkap dan utuh. Proses pertumbuhan zigot menjadi embrio akhirnya berkembang menjadi janin atau fetus.
Pada manusia, masa kehamilan sekitar 9 bulan dan jika usia kandungan sudah cukup, maka janin akan dikeluarkan dari dalam uterus melalui proses kelahiran. Sekian pembahasan kita kali ini. Jika kamu mempunyai pertanyaan atau request materi, silahkan tulis di kolom komentar. Kita tadi sama-sama lihat bagaimana proses pertumbuhan pada manusia dan hewan itu dimulai saat fase apa? Ada yang ingat tadi? Embryonik, Bapak. Embryonik. Oke, betul Ihak. Setelah fase embryonik dilanjutkan juga dengan fase ada Embryonik. pasca embryonik. Di sini ada 3 gambar, ya. Bisa dilihat ada gambar ini yang tadi di dalam video juga ditampilkan ya. Ini fase embryoniknya. Itu ini tahapan setelah proses fertilisasi ada pembelahan. Nah, pembelahan sel ini menyebabkan terbentuk yang namanya morula. Nah, dari morula kemudian sel-sel ini kalau tadi dilihat, nah, jadi dia bentuknya seperti RB atau ya kumpulan buah anggur. Nah, kemudian nanti morula berubah menjadi blastula. Dari blastula ini terlihat ada rongga dan seterusnya sampai mengalami proses pembentukan gastrula. Ini fase embryonik. Dan ini ada hewan, tungkai depannya ini mengalami apa? Regenerasi. Regenerasi bukan, Pak? Iya, regenerasi. Bisa dilihat di sini nih gambarnya, bagian depan tungkai depan itu terputus. Nah, mengalami regenerasi, akan terbentuk lagi kaki yang baru. Manusia mengalami regenerasi tidak menurut kalian? Mengalami, Pak. Contohnya saat apa? Kalau regenerasi itu? Rambut, Pak. Iya, apa yang terjadi setelah rambut itu dipotong? Kalau dipotong kan jadi berkurang, Pak, panjang rambutnya. Ntar setelah Ya. 3 bulan lagi balik lagi ke panjang semua. Iya, jadi akan tumbuh lagi ya, itu regenerasi. Begitu juga waktu kita mengalami luka yang terjadi pada kulit misalnya, akan sembuh nggak pada saat nanti kita obati gitu ya? Akan mengalami proses penutupan nggak luka itu? Iya, Pak. Iya, nah itu regenerasi bukan anak-anak? Iya, Pak. Iya, regenerasi juga. Oke, paham ya? Nah, dan yang ini gambar apa? Yang di bawah? Metamorfosis bukan, Pak? Metamorfosis. Ada yang bisa membedakan nggak dari gambar ini yang mana metamorfosis sempurna, yang mana metamorfosis tidak sempurna? Yang sempurna kupu-kupu, Pak. Ya, kalau yang tidak sempurna? Kecoa tidak sempurna ya, Pak? Iya, yang tidak sempurna itu adalah kecoa ya, Yoga ya. Nah, yang di sini yang kalian bisa lihat ada katak. Katak ini merupakan salah satu contoh metamorfosis sempurna, jadi sama seperti kupu-kupu. Oke, sekarang dari gambar ini, siapa yang mau mengajukan pertanyaan? Mukti dulu tadi kayaknya Mukti ya. Silakan Mukti. Di fase embryonik, mengapa ada hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan ada juga hewan yang tidak mengalami metamorfosis tidak sempurna? Baik, jadi tadi kita lihat ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, kenapa tidak semuanya mengalami metamorfosis sempurna ya? Ya, oke. Disimpan dulu pertanyaannya. Silahkan, siapa lagi tadi, satu siswa? Iya Pak, Ya, silahkan Naila. nanya Pak, apakah pada pertumbuhan dan perkembangan pada hewan mengalami fase embrionik dan fase embrionik yang sama Pak? Oke, apakah semua hewan itu mengalami fase embrionik dan pasca embrionik yang sama? Baik, ini pertanyaannya bagus-bagus. Saya akan minta pertanyaan ini nanti kalian bahas di dalam diskusi kelompok ya. Nah, pertanyaan yang tadi sudah diajukan oleh Mukti dan Naila ya, itu nanti akan kita bahas di dalam diskusi kelompok. Kalau ada pertanyaan lainnya di dalam diskusi kelompok nanti juga bisa dibahas ya, diajukan. Jadi belum saya akan jawab di sini, atau nanti mungkin bisa jadi teman-teman kalian juga ada yang mau menjawab ya. Sebelum ini saya juga sudah membagikan LKPD ya. Jadi nanti silahkan kalian kerjakan LKPD pada aktivitas 1 itu ada pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan yang berkaitan dengan LKPD, silahkan nanti juga dibuat presentasinya, didiskusikan bersamaan dengan membahas pertanyaan yang tadi sudah diajukan. Tugasnya, jadi jelas ya, setelah ini kalian diskusikan pertanyaan tadi, kemudian nanti pertanyaan itu dipresentasikan. Saya akan buat breakout room, waktu untuk diskusinya
dan membuat presentasinya adalah 20 menit ya. Setelah itu nanti kita akan presentasikan. Ya, silahkan bergabung sesuai dengan nomor ruangannya. Jelasin sih gitu Ya nanti bilang Jadi teksnya udah lengkap kan, nggak usah dijelasin gambar ya? enggak kan teksnya lengkap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan tidak? Sejauh ini sih aman Pak. Kalian membahas apa tadi? Fase embrionik Pak, dari yang pembelahan sel dan morulasi sampai morfogenesis. Baik, sampai morfogenesis ya. Oke, kalau pertanyaannya ada yang terkendala nggak untuk jawabannya? Enggak sih Pak. Nggak ada. Oke, tadi pertanyaannya apa? Tadi pertanyaannya bisa diulangi lagi nggak? Apa pertumbuhan dan perkembangan pada semua hewan melalui fase embrionik dan fase embrionik yang sama? Oke, menurut kalian gimana? Jadi sama nggak? Enggak Pak. Hewan tuh ada yang metamorfosis sama ada yang regenerasi. Nah, ini nanti silahkan dibahas ya pada saat nanti presentasi ya. Semuanya nanti membagi tugas ya untuk presentasi ya. Oke, saya izin lift dulu ke room 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Nah, pertanyaan nanti yang mau dibahas apa tadi untuk kelompok 2? Kenapa ada hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, terus kenapa juga ada yang mengalami metamorfosis tidak sempurna? Oke, sudah dibahas ya. Nah, menurut pandangan Mukti jadi udah terjawab belum nih tadi hasil diskusinya? Apa pendapat dari kalian tadi? Karena adanya keanekaragaman hayati ekosistem membuat kondisi lingkungan bermacam-macam. Terus karena tidak ada satu makhluk hidup yang bisa hidup di semua kondisi lingkungan, jadi hewan tumbuh dan berkembang juga disesuaikan dengan keadaan lingkungannya Pak, di mana hewan tersebut tinggal. Oke, artinya metamorfosisnya juga tentunya berbeda ya. Baik. Sampai sini ada yang mau ditambahkan lagi mungkin atau ada yang mau bertanya? Nggak ada kendala ya? Baik, terima kasih anak-anak. Saya akan berpindah ke room berikutnya. Baik anak-anak, sudah saya tutup breakout room-nya. Silahkan yang saat ini sudah berada di room utama, saya persilahkan untuk yang sudah siap presentasi terlebih dahulu. Kelompoknya KIK ya, sudah siap ya? Sudah Pak. Ya, silahkan kelompoknya KIK dulu ya. Setelah ini kelompok siapa lagi yang sudah siap presentasinya? Kelompok saya Pak. Oke, kelompok Tasya ya. Oke, nanti setelah kelompok Tasya kalau ada yang sudah siap, silahkan dilanjut ya. Baik, kita mulai dulu dari kelompoknya KIK. Silahkan, share screen. Pak, saya izin share screen ya Pak. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ingin mempresentasikan tentang fase embrionik. Ya, yang pertama ada pembelahan sel dan morulasi. Jadi di tahap ini zigot akan mengalami pembelahan mitosis berulang kali menjadi 2, 4, 8, sampai 64 sel. Sel-sel yang terbentuk ini dinamakan blastomer. Saat berjumlah 64, blastomer tadi berkumpul dan membentuk bola sel yang tidak berongga seperti buah arbe dan dinamakan morula. Nah, selanjutnya ada blastulasi. Blastulasi sendiri adalah pada tahap akhir dari fase morula, sel-selnya tuh membelah, sehingga di bagian tengahnya terbentuk cekungan atau lubang yang berisikan cairan. Cekungan ini disebut blastosol. Bentuk cekungan blastosol ini bervariasi pada berbagai jenis tetrabrata, ada yang berbentuk bola dengan lubang di tengah, ada yang meluas dikelilingi sel. Bentuk embrio sampai tahapan ini disebut blastula. Proses terbentuknya disebut blastulasi. Ini gambar blastulanya sendiri. Ya, ada blastulasi. Blastulasi itu setelah blastulasi lengkap, embrio berubah bentuk. Sel pada salah satu tisunya bermigrasi ke arah depan sisi lain, meninjau ruang blastosel mengempis atau bahkan menghilang. Tahapan embrio seperti ini disebut blastula. Proses perubahan blastula dari blastula disebut blastulasi. Akibat migrasi sel-sel dinding embrio, terbentuklah dua lapisan jaringan embrionik yang letaknya saling berdekatan, yakni di sebelah luar disebut
ectoderm, sedangkan lapisan dalam disebut endoderm. Pada perkembangan selanjutnya di antara ectoderm dan endoderm terbentuk suatu lapisan yang disebut mesoderm. Jadi setelah embrio sempurna, dindingnya terdiri atas 3 lapisan, yakni ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Morfogenesis. Morfogenesis adalah suatu proses pertumbuhan dan perkembangan serta diferensiasi sel-sel jaringan embrional menjadi berbagai jaringan, selanjutnya menjadi organ, dan akhirnya menjadi organisme. Fase ini ditandai dengan terjadinya migrasi sel-sel gastrula. Pada fase ini juga dibentuk sel-sel baru serta diikuti pergerakan sel-sel jaringan yang sudah ada. Untuk pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh Naila, yaitu merupakan apakah pertumbuhan dan perkembangan pada semua hewan melalui fase embrionik dan pasca embrionik yang sama? Jawabannya yaitu pada umumnya hewan melalui fase yang sama dalam pertumbuhan dan perkembangannya, yaitu fase embrionik dan fase pasca embrionik. Selanjutnya pada fase pasca embrionik ada hewan yang mengalami metamorfosis dan regenerasi. Ada juga hewan yang hanya melakukan regenerasi saja. Tadi sudah terjawab ya pertanyaan pertama dari kelompok Naila, dan memang tadi juga yang menyampaikan Naila sendiri ya, dalam hal ini tidak semua makhluk hidup terutama hewan ya itu mengalami fase pasca embrionik yang sama. Tadi dijelaskan ada yang mengalami tahapan yang kita sebut dengan metamorfosis, ada juga yang regenerasi. Nah, tapi tidak semuanya mengalami dua-duanya, regenerasi saja, ada juga yang keduanya, regenerasi dan metamorfosis. Oke, selanjutnya kelompok berikutnya, kelompok Tasya, silakan bisa di-share screen. Yang pertama kita masuk ke slide diferensiasi dan spesialis jaringan. Untuk diferensiasi itu ada definisinya merupakan proses tumbuh dan berkembangnya sel ke arah fungsi khusus yang tidak dimiliki oleh sel asal. Spesialisasi jaringan merupakan proses di mana sel-sel generik berubah menjadi sel-sel spesifik yang dimaksudkan untuk melakukan tugas-tugas tertentu dalam tubuh. Hasil diferensiasi dan spesialisasi adalah jaringan dan organ-organ tubuh. Selanjutnya, organ-organ tersebut membentuk sistem organ dan akhirnya kumpulan sistem organ akan membentuk tubuh organisme. Imbas embrionik adalah salah satu pengaruh lapisan-lapisan dinding tubuh embrio dalam pembentukan satu organ tubuh pada makhluk hidup. Sel-sel yang berkaitan dengan embrio dapat menyebabkan diferensiasi sel-sel lainnya. Contoh imbas embrionik antara lain yaitu 1. Terbentuknya sel-sel saraf akibat diferensiasi jaringan ectoderm yang mendapatkan pengaruh imbas dari mesoderm. 2. Mata mempunyai berbagai macam jaringan yang sebagiannya berasal dari ectoderm dan mesoderm. 3. Saluran pencernaan memiliki jaringan yang sebagiannya berasal dari mesoderm dan endoderm. Organogenesis adalah proses pembentukan organ dari turunan 3 lapisan embrionik yang menghasilkan diferensiasi jaringan embrional, yaitu ectoderm. Ectoderm akan berdiferensiasi menjadi susunan saraf pusat dan tepi. Mesoderm akan berdiferensiasi menjadi jaringan ikat, rawan, dan tulang, otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Endoderm akan berdiferensiasi menjadi epitel yang membatasi saluran pencernaan dan saluran pernapasan, parenkim tonsil, kelenjar gondok dan anak gondok, timus, hati pankreas, uretra. Untuk menjawab pertanyaan Mukti, yaitu mengapa ada hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan ada juga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Dan jawabannya adalah karena adanya keanekaragaman hayati ekosistem membuat kondisi lingkungan bermacam-macam. Tidak ada satu makhluk hidup pun yang bisa hidup di semua kondisi lingkungan. Oleh karena itu, cara hewan tumbuh dan berkembang juga disesuaikan dengan tempat dan keadaan lingkungan hewan tersebut tinggal. Oke, sekian presentasi kami. Terima kasih sudah mendengarkan dan maaf kalau ada kekurangan. Jadi, mengapa kemampuan regenerasi hewan salamander saat mengalami kerusakan dan kehilangan jaringan tubuhnya dapat tergantikan lebih baik dan lebih cepat daripada kemampuan regenerasi yang terjadi pada manusia? Karena salamander ada makrofag. Makrofag itu mencegah pembentukan jaringan parut. Berkat makrofag, salamander aksolot dapat meregenerasi bagian anggota tubuh yang terputus tanpa perlu melukainya.
atau tanpa meninggalkan bekas luka seperti pada manusia. Kemudian ada neotoni, yaitu kemampuan untuk awet muda. Spesies ini sanggup mempertahankan fitur-fitur remaja hingga dewasa. Dan yang terakhir, LIN28A, yaitu aktif pada makhluk yang lebih muda dan menjadi tidak aktif setelah dewasa. Kehadiran gen ini membuat hewan juga manusia dapat menyembuhkan diri dengan baik pada saat usia yang belum matang. Yang berani menyimpulkan. Saya mau, Pak. Silakan Salsabila Putri. Jadi simpulannya itu tahap embrio itu dimulainya dari proses fertilisasi. Nah itu tuh proses penyatuan sel telur sama sperma. Terus udah gitu kemudian terbentuk zigot yang mengalami proses pembelahan. Terus udah gitu tahap embrionya dikelompokkan menjadi beberapa fase, yaitu fase morula, fase blastula, fase gastrula, dan fase diferensiasi serta organogenesis. Ya, baik. Terima kasih. Barusan sudah ditarik kesimpulan ya oleh Salsabila Putri. Pertumbuhan dan perkembangan ya pada hewan dan manusia itu meliputi tahapan embrionik, di mana tahapan embrionik itu ada tahapan yang disebut dengan morulasi. Di sini morulasi ya. Kemudian morulasi itu merupakan hasil dari pembelahan yang berulang-ulang, sehingga kalau dilihat tadi seperti bentuk buah arbe ya atau anggur yang berkumpul. Nah, menyerupai begitu ya, menyerupai buah arbe atau buah anggur. Nah, dari tahapan morulasi kemudian terbentuklah blastula, di mana blastula ini sel-sel yang tadinya sebelumnya itu padat kemudian berongga ya. Nah, kalau dilihat di sini terlihat rongganya. Nah, tahapan blastula dilanjutkan dengan gastrula. Nah, peristiwanya namanya gastrulasi, di mana ada bagian yang kita sebut nanti ada animal pole atau vegetal pole ya. Dan di bagian bawah ini kalian lihat ya, dia mengalami lekukan ke dalam. Nah, pada lekukan ke dalam ini ya kita sebut dengan invaginasi. Kemudian nanti akan membentuk lapisan embrio yang tadi sudah dibahas tuh oleh kelompoknya KIK kalau tidak salah ya, yang ada jaringan diferensiasi jaringan KIK atau kelompoknya Mukti ya tadi ya. Nah, seperti itu anak-anak. Selanjutnya setelah tahapan embrio, maka tahapan selanjutnya adalah tahapan pasca embrio. Nah, di mana tahapan pasca embrio ini ada tahapan yang disebut dengan regenerasi, yaitu secara harfiah regenerasi itu adalah proses perbaikan jaringan ya, nah, atau perbaikan sel. Nah, begitu juga pada hewan lain ada juga yang mengalami metamorfosis. Nah, tapi tidak semua hewan mengalami keduanya. Ya, tadi kalau metamorfosis kita tahu salah satu contohnya adalah katak ya, yang mengalami metamorfosis apa tadi anak-anak? Sempurna atau tidak sempurna? Metamorfosis ya sempurna. Yang tidak sempurna tadi contohnya apa? Kecoa, Pak. Kecoa. Ada tidak yang ingin memberikan refleksi pada pertemuan kita hari ini? Saya mau dong Pak coba. Silahkan Putri Ayumi. Jadi setelah tadi kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan, saya jadi paham tentang proses pembentukan jaringan, juga organ-organ hewan dan manusia, yang juga meliputi proses fase embrionik sama pasca embrionik ya Pak. Terus juga jadi mengetahui hewan apa-apa aja yang melewati proses metamorfosis sama regenerasi. Jadi kalau yang melewati metamorfosis sama regenerasi itu hewan vertebrata. Kalau yang regenerasi itu vertebrata. Baik, oke, terima kasih Putri Ayumi ya. Jadi tentunya ada pemahaman baru setelah mempelajari materi yang kita pelajari bersama. Baik, setelah direfleksi dari Putri Ayumi, pertemuan pada siang hari ini sangat baik ya, apa yang tadi sudah kalian sajikan dalam bentuk presentasi, begitu juga diskusi dan juga kesimpulan yang barusan sudah disampaikan oleh teman-teman. Baik anak-anak, setelah tadi kita membahas materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, kalian saatnya untuk mengerjakan post-test ya. Kemudian post-test ini bisa langsung kalian scan saja mungkin ya kalau menggunakan HP ya, kelihatan ya, QR code-nya bisa di-scan.
silahkan kalian kerjakan. Waktunya mulai dari sekarang, sambil menunggu kalian mengerjakan. Sambil saya mengingatkan kembali hasil diskusi pada kegiatan hari ini nanti bisa dikumpulkan ke Google Classroom. Dan saya mau menginformasikan materi kita hari ini merupakan pertemuan terakhir pada bab ini ya. Artinya pada pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan ulangan harian. Anak-anak jangan lupa, silahkan nanti kalian pelajari untuk minggu depan ulangan hariannya. Kalau tidak ada pertanyaan, maka akan kita akhiri ya pertemuan pada hari ini. Oke, selanjutnya untuk menutup pertemuan pada hari ini kepada Ketua Kelas, Ihak, silahkan ditutup dengan doa Ihak. Oke, untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hingga siang hari ini, ada baiknya berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih kepada Ihak ya dan anak-anak sekalian. Sampai ketemu lagi minggu depan ya di ulangan harian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.